Parepare, Komisariat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, serta teman-teman peserta webinar Habibie Erbakan Fellowship pada malam hari ini. Puji syukur Alhamdulillah, mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk menghadiri seminar Habibie Erbakan Fellowship. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang serta penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, penutup. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Sohibul Isar. Tempat dan waktu dipersilahkan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Hipmi Paris. Indonesia
Acara yang kedua, yaitu sambutan pertama oleh Ketua HIPMI Pare Komisariat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Kakanda Muhammad Takbir Kursin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Kak Ismail Suardiweke PhD, yang terhormat HIPMI Pare Pusat, Pengurus Pusat Kakanda Ahmad Faisal Idrus, yang terhormat seluruh pengurus dan anggota muda Komisi UI6, yang saya hormati tamu undangan webinar yang menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti diskusi yang sangat menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Ketua HIPMI Pare Komisariat UI6, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus nasional Masika telah mempercayai kami untuk melaksanakan dan menyukseskan webinar Habibie Erbakan Fellowship, di mana diskusi ini bertujuan untuk merefresh generasi muda untuk memancarkan semangat hidup almarhum B.J. Habibie dan almarhum Erbakan, yang di mana mereka berdua berkawan kuliah di Aachen, Jerman, dan pulang ke negara masing-masing dan politik yang sangat berpengaruh di negara masing-masing. Saya harap peserta bisa mendapatkan banyak informasi yang penting saat diskusi telah diambil oleh moderator. Mungkin itu saja ada sambutan Sipaka tahu, Sipaka ingat, Sipaka masih. Saya kembalikan ke MC. Sambutan kedua oleh Ketua Umum HIPMI Pare, Kakanda Ahmad Faisal Idrus, sekaligus membuka kegiatan webinar pada ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang terhormat narasumber kita pada webinar bukan HIPMI Pare Komisariat UI6, ada Ayahanda Profesor Ismail Suardiweke. Terima kasih Ayahanda sudah berkenan membawakan webinar pada kegiatan HIPMI Pare Komisariat UI6. Yang saya hormati Ketua HIPMI Pare Komisariat UI Alauddin Makassar, dalam hal ini Adinda Takbir Kursin. Selanjutnya yang saya hormati pula senior yang sempat hadir serta pengurus dari HIPMI Pare Komisariat UI Alauddin Makassar, serta tamu undangan dan beberapa kader yang saya cintai, yang saya banggakan. Jadi dalam sambutan kali ini tentunya ini adalah sebuah kegiatan yang sifatnya membangun internal dari HIPMI Pare sendiri, dalam hal ini kaderisasi, karena memberikan informasi perkenalan bagi Habibie Erbakan Fellowship. Kebetulan ini adalah sebuah program barangkali dari Masika HIPMI. Saya ingin menggarisbawahi Habibie hari ini karena Habibie hari ini menjadi branding dari kota Parepare sendiri. Ini ditandai dengan banyak pembangunan Habibie sendiri. Nah, kota Parepare dikenal dengan kota kelahiran Presiden ketiga Republik Indonesia, menjadi spirit tersendiri bagi anak muda, dalam hal ini pelajar dan mahasiswa kota Parepare. Banyak mimpi, banyak keinginan untuk selalu menjadikan Habibie sebagai inspirator bagi pelajar dan mahasiswa kota Parepare. Kita lihat bagaimana sepak terjang baik di dunia akademik maupun di dunia politik tentunya menjadi pembelajaran tersendiri. Harapannya dengan hadirnya webinar yang dilaksanakan HIPMI Pare Komisariat UI Alauddin Makassar dengan membawa tema perkenalan Habibie Erbakan Fellowship, tentunya akan menjadi
saya harus bilang bahwasannya ini akan menjadi pembelajaran tersendiri bagi kita semua yang mengikuti webinar ini, bagaimana kita mengenal Habibie dan Erbakan dari segi persahabatan hingga akhirnya pulang ke negara masing-masing untuk membangun negara. Besar kegiatan ini bisa sukses nanti sampai selesai. Saya kembali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Profesor Ismail Usman PhD yang sempat membawakan webinar kali ini. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur yang mendalam terhadap pelaksanaan ini, maka kegiatan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Saya kira itu sambutan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam sipakatau, sipakamase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga yaitu penutup. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Sohibul Isar. Tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bermunajat Subhanahu wa taala agar kegiatan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini, Jumat 25 Februari 2022, kami berkumpul dalam meet ini. Kami hendak menyelenggarakan acara diskusi perkenalan Habibie Erbakan Fellowship. Dengan memohon ridha dan izin, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang kepada kami dan banyak orang. Ya Allah yang Maha Pemberi Karunia, berilah kami karunia, bukalah pikiran kami, benturkanlah kami, dan berikanlah kepada kami ide yang cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah kami selalu ridha dengan pemberian-Mu. Ya Allah yang Maha Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pejuang dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan dan rahmat-Mu. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wa dulu uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan lancarkanlah lidahku, serta mudahkanlah urusanku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita menutup acara pembukaan seminar Habibie Erbakan Fellowship dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Kakanda Anissa Raihan Fadila selaku moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya selaku moderator untuk rangkaian acara kita pada malam hari ini. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam dan selamat datang di webinar Habibie Erbakan Fellowship. Alhamdulillah, hadir di tengah-tengah kita narasumber yang begitu menginspirasi dan segudang prestasi. Beliau adalah National Masika Ichmi, Bapak Ejans Profesor Ismail Suwardi Wakaf PhD. Selamat malam, Prof.
Selamat malam, moderator Anissa. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat walafiat. Baik, sebelum narasumber kita memaparkan materinya, izinkanlah saya untuk membacakan CV singkat dari beliau. Nama, Profesor Ismail Waqaf PhD, tempat tanggal lahir Camba 10 Januari 1977, alamat Jalan Morotai, nomor 3, Remu, Sorong. Riwayat pendidikan, beliau menghabiskan masa kanak-kanak di Camba, Kabupaten Maros, sampai menamatkan pendidikan sekolah di Impres nomor 4 Tombogai di Balai Camba tahun 1989. Selanjutnya beliau menyelesaikan pendidikan di pesantren IMIM di Madrasah Sanawiyah sampai Madrasah Aliyah. Kemudian beliau di berbagai perguruan tinggi menyelesaikan program sarjana, magister, dan doktor. Untuk program sarjana, beliau menyelesaikannya di IAIN Alauddin Ujung Pandang, yang sekarang disebut UIN Alauddin Makassar pada tahun 1999, kemudian melanjutkan program magister di STAIN Malang, dan selesai pada tahun 2002, kemudian beliau melanjutkannya di University Kebangsaan Malaysia, pada tahun 2009, dan semuanya jurusan bahasa Arab. Masya Allah. Dan untuk program magister dan doktor, beliau mendapatkan beasiswa yang dikelola oleh International Education Foundation. Tak hanya itu, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi dan memegang jabatan penting tentunya. Salah satunya menjabat sebagai Sekretaris Umum HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Tarbiyah IAIN Alauddin, kemudian menjabat lagi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hubungan Internasional PBHMI, dan banyak sekali organisasi yang beliau turut aktif di dalamnya. Kemudian karir akademik, beliau mengawali karir sebagai dosen di Universitas Indonesia Timur tahun 2002 sampai 2004, kemudian pada tahun 2000 sampai 2010 beliau mengajar sebagai dosen luar biasa di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dan kemudian di UIN Alauddin Makassar di Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga Fakultas Adab dan Humaniora. Sekarang beliau menjadi dosen di IAIN Sorong. Masya Allah. Tak hanya itu, beliau juga melakukan kolaborasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, salah satu di Yayasan Pahang dalam International Conference on Islamic Higher Education pada tahun 2016. Beliau menggagas Akademi Tunas Cendekia sekaligus menjabat sebagai direktur. Tak hanya berkolaborasi, beliau tentunya juga pernah menjadi tamu di beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Beberapa di antaranya di Far Eastern Federal University Rusia pada tahun 2012, kemudian di Hong Kong University China pada tahun 2013. Karya tulis beliau hingga tahun 2019, beliau telah menulis 13 buku, 131 jurnal, dan 103 artikel proceeding. Minat kajian dan risetnya berkaitan dengan bahasa, pendidikan, agama Islam, dan kebudayaan. Masya Allah sekali. CV dari beliau, saya rasa waktu semalam tidak cukup untuk membacakan, jadi saya ringkas. Nah, kemudian kita lanjut lagi, hadirin yang berbahagia. Perlu kita ketahui bahwa Erbakan merupakan kawan kuliah Habibie di Essen, Jerman. Keduanya pulang ke negara masing-masing dan menjadi pemimpin. Beliau berdua juga menjadi tokoh politik dengan warna keislaman. Habibie Fellowship menjadi program masih untuk menyediakan program pengembangan kapasitas bagi ilmuwan muda, sekaligus membentuk jejaring komunikasi sehingga bisa memberikan kesempatan untuk belajar bersama. Melihat program ini sebagai upaya memberikan kembali keutuhan sosok Habibie, HIPMI Pare Komisariat UIN Alauddin Makassar menjemput program ini dengan harapan pelajar dan mahasiswa mendapat informasi dan peluang untuk berkesempatan belajar di negara Turki. Lantas, bagaimana kelanjutan dari program tersebut? Namun sebelum beliau memaparkan materinya, izinkanlah saya untuk menyampaikan rules dari diskusi kita.
Mohon izin Prof, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 15 menit. Kemudian akan dilanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Dan kepada peserta yang ingin melayangkan pertanyaannya di tengah-tengah pemaparan materi, silahkan mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, marilah kita sambut narasumber kita, Pengurus Nasional Masih KHMI, Bapak Ejans Profesor Ismail Suardi Wakil PhD, kami persilahkan. Terima kasih moderator, Saudari Anissa Raihan Fadilah, yang terhormat saudara-saudari para pengurus Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare, dan terkhusus terima kasih kepada Saudara Muhammad Takbir dan begitu pula pengurus pusat HIPMI Parepare Ahmad Faisal Idrus yang telah berkenan bersama-sama pada malam hari ini kita berdiskusi terkait dengan Habibie Erbakan Fellowship. Sebelum saya lebih jauh, saya ingin tentu pertama sekali menyampaikan terima kasih kepada kita semua atas apresiasi dengan diluncurkannya program Habibie Erbakan Fellowship dan tentu HIPMI Parepare dalam kaitan emosional dan juga nantinya dalam kaitan organisasional, mudah-mudahan bisa berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Tadi berkali-kali kita sudah dengarkan dari paparan saya sebelumnya bagaimana sosok Habibie. Begitu pula sosok Erbakan, di mana ketika mereka masih kuliah di Aachen University di Jerman, mereka kemudian seorang sahabat, masing-masing menjadi seorang sahabat yang saling menguatkan. Kalau adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, melihat film Rudy Habibie, di suatu masa almarhum B.J. Habibie kesulitan untuk mendapatkan musola, dan justru Erbakanlah yang menunjukkan tempat sholat. Begitu dekat mereka berdua. Lalu kemudian Habibie pulang dan menjadi presiden ketiga Republik Indonesia, sementara Erbakan juga pulang dan menjadi presiden di negaranya, yaitu Turki. Lalu saya melihat bahwa di satu masa datanglah tamu dari Necmettin Erbakan University, dan kemudian saya duduk di sampingnya Bapak Wali Kota Parepare, Pak Tovan Pawe, lalu kemudian saya menyampaikan ke beliau, Pak Wali Kota, bolehkah kita kemudian menggagas sebuah acara menjembatani antara Parepare dan Konya? Parepare kelahirannya Habibie, sementara Konya adalah wilayah kulturalnya Erbakan, dan bahkan kemudian pemerintah Republik Indonesia telah mendirikan Institut Teknologi B.J. Habibie dan bertempat di Parepare, sementara pemerintah Turki itu kemudian mendirikan Necmettin Erbakan di Konya. Oleh karena itu tentu adik-adik sekalian, kita menyebut sekarang ini Merdeka Belajar. Dalam kaitan dengan Merdeka Belajar ini, kegiatan Habibie Erbakan Fellowship akan menjembatani kerjasama antara Indonesia dan Turki, antara Parepare dan Necmettin Erbakan University, yaitu di Konya. Oleh karenanya, baik Rektor Institut Teknologi B.J. Habibie telah memberikan izin pelaksanaan program ini dan bahkan menjadi partisipasi sebagai mitra, begitu pula Rektor Necmettin Erbakan University. Pada 2 Jumat yang lalu, saya langsung berkunjung ke Parepare dan kita launching di Parepare acara ini, dan begitu pula pada 4 Jumat yang lalu, saya sendiri berkesempatan hadir di Konya di Turki untuk kemudian juga menyampaikan langsung kepada Rektor Necmettin Erbakan University dan Wali Kota Konya sendiri kemudian menyetujui pelaksanaan kegiatan. Izinkan saya, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk kemudian sedikit menyampaikannya dalam bentuk PowerPoint. Nanti kemudian ini akan saya share juga di grup yang telah diprakarsai oleh Saudara Ketua Umum HIPMI Parepare Komisaris UIN Alauddin, Saudara Muhammad Takbir Kusrin, yang tentu saya harus berterima kasih banyak sekali atas kesempatan beliau menggagas kegiatan kita ini dan mempertemukan kita semua. Dan dalam kapasitas Wakil Ketua Umum Pengurus Nasional Masih KHMI, tentu nanti di bagian akhir saya mengajak kita semua, terutama HIPMI Parepare, untuk menjadi co-host dan
bagi adik-adik sekalian yang kira-kira memiliki jiwa petualang, memiliki jiwa eksplorasi, maka saya menawarkan untuk datang ke Turki. Kita sama-sama berkunjung di bulan September dan bulan Oktober. Nanti detailnya pada slide-slide berikutnya. Ini diawali oleh Masika Ijmi yang punya program Akademi Tunas Cendekia. Akademi Tunas Cendekia ini merupakan prakarsa pengurus nasional Masika Ijmi untuk menjadi tempat berkiprahnya orang-orang yang mau menjadi ilmuwan. Tempat kita belajar bersama, tempat kita belajar kemudian mengapresiasi ilmu pengetahuan. Tentu banyak bidang-bidang kehidupan lain yang sama bagusnya seperti politik, pengusaha dan sebagainya. Namun kemudian kalaulah ada di antara adik-adik sekalian bercita-cita menjadi ilmuwan, menjadi guru, menjadi dosen, maka ini satu kesempatan bagi kita untuk belajar bersama-sama. Tagline yang dikemukakan oleh panitia sejauh ini adalah kolaborasi ilmu pengetahuan, wujudkan pemimpin berintegritas. Ini tema ataupun topik yang diusung oleh panitia dan bersama-sama dengan PBI kami, pengurus besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan, IKAMI Sulsel, itu kemudian pengurus nasional Masika Ijmi berkolaborasi melaksanakan kegiatan ini. Lalu kemudian kita memiliki paling tidak 5 tujuan. Ya, tentu bagaimana kita mengenang apa yang telah menjadi warisan B.J. Habibie dan Necmettin Erbakan, kemudian juga tentu banyak hal yang dapat kita teladani dan juga menjadi bahagian sumber inspirasi dari kedua tokoh pemimpin bangsa ini, tokoh pemimpin umat Islam ini. Lalu kemudian tentu bagi kita anak-anak muda adalah bagaimana kita belajar untuk memiliki integritas seperti yang kedua tokoh ini kita miliki. Yang keempat juga adalah masalah-masalah kebangsaan kita hari ini bolehlah jadi kita tidak bisa urai keseluruhannya, tapi satu persatu minimal bagaimana adik-adik sekalian memiliki semangat melalui HIPMI Parepare, baik pengurus pusat maupun pengurus komisariatnya, kita bisa bergandengan bersama-sama dan tentu juga kalaulah di antara adik-adik sekalian yang memerlukan supporting dana, beasiswa dan sebagainya, maka melalui forum-forum ini kita bisa melakukan inventarisasi dan juga kemudian mencarikan solusi secara bersama-sama. Kegiatan ini ada tahapannya dan kita masih sementara melakukan sosialisasi. Pendaftaran kita belum buka, tapi kita rencanakan insya Allah di Maret itu sudah mulai terbuka kegiatannya. Kita mulai buka pendaftaran, lalu kemudian ada orientasinya, peserta-peserta yang terpilih kita undang untuk melakukan penulisan ilmiah, lalu kemudian metode referensi, metode penelitian dan sebagainya, lalu kemudian ada riset ya berlangsung selama 3 bulan dan setelah itu seminar hasil penelitian. Boleh jadi saat ini di pengurus nasional Masika Ijmi belum mendapatkan kepastian pendanaan, tetapi kemudian nanti kita akan mengundang para peserta untuk bergabung dalam International Young Scholar Symposium dengan tema Sciences and Technology in Muslim World. Itu akan dilaksanakan di Konya, Turki pada tanggal 1 sampai tanggal 2 Oktober 2022. Sejauh ini pengurus nasional Masika Ijmi dan pengurus besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan telah memiliki partner diantaranya STAI DDI Maros, STAI DDI Makassar, lalu kemudian Dewan Pendidikan Kabupaten Maros, lalu kemudian juga Universitas Tomakaka dan juga STIE Yapes Merauke. Oleh karena itu, jikalau nanti setelah rapat dan pengurus HIPMI Parepare memutuskan bahwa mau bergabung di sini, tentu saya akan sangat senang sekali. Itu ada linknya yang tertera di slide, itu adalah bit.ly /call for co-host IYSS. Jadi silahkan nanti diisi di situ, kirimkan kita logonya, dan kita akan menjadikan HIPMI Parepare apakah dalam bentuk pengurus pusatnya ataukah komisariatnya dan sebagainya, tergantung
kesepakatan di rapat dan persetujuan dari pengurus. Demikian adik-adik sekalian, pemaparan awal seperti apa Habibie Erbakan Fellowship. Sejatinya ini adalah menjembatani kerjasama perguruan tinggi antara Indonesia dan Turki, Parepare dan Konya, dan tentulah saya sangat senang sekali lagi pada malam hari ini adik-adik sekalian dari HIPMI Parepare berkenan bersama-sama dengan kita, bahkan ini diinisiasi langsung oleh ketua umumnya, dan hari Ahad yang lalu, malam Senin, kami bertemu di Samata dan mendiskusikan ini. Tentu setelah kita diskusi dan melaksanakan kegiatan seperti ini, sebuah kesyukuran bahwa apa yang kita diskusikan, walaupun semasa itu kami diskusi di warung kopi, namun kemudian apa yang kita diskusikan pada akhirnya juga terwujud. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan jikalau nanti dalam perjalanan diskusi ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita, Saudari Anissa. Jadi itulah tadi pemaparan singkat dari narasumber kita. Mungkin dari peserta diskusi ada yang ingin bertanya terkait program tersebut? Baik Prof. Kalau begitu saya ingin mengajukan pertanyaan. Lantas dalam proses program tersebut, apa saja kendala yang harus dihadapi oleh Prof sendiri? Terima kasih moderator. Ya, kegiatan ini baru saja diinisiasi dan direncanakan melalui Rakernas, Rapat Kerja Nasional Masih KHMI yang berlangsung 1 November yang lalu, sehingga sebagai sebuah program, ya tentu semakin banyak orang yang berkomunikasi, semakin banyak orang yang kemudian kita menjadi pelaksana bersama kegiatan ini, tentu akan semakin luas dampaknya. Yang kedua adalah kita ingin paling tidak bahwa kegiatan Habibie Erbakan Fellowship ini menjadi peluang bagi kita untuk menyemai semangat keilmuan, semangat keislaman, atau apapun yang menurut kita bisa lakukan. Bahkan saya tentu mengajak kepada teman-teman HIPMI Parepare, baik komisariat maupun pengurus pusat, jikalau saja dalam kaitan kegiatan-kegiatan akademik kita bisa lakukan seperti pelatihan Mendeley. Kalau teman-teman yang belum mengenal Mendeley, saya kemukakan sekali lagi, ada satu manajemen referensi yang kita bisa gunakan, dan itu gratis, dan boleh jadi karena saya dalam kapasitas sebagai advisor Mendeley, kita bisa melakukannya. Yang kedua, boleh jadi ada sekalian kesulitan dalam menulis skripsi, kita bisa menggunakan platform Habibie Erbakan Fellowship ini untuk sebagai sebuah kegiatan. Ataukah kemudian karena ada beberapa prodi, tentu tidak semuanya, yang sekarang ini mensyaratkan bahwa wajib penerbitan artikel jurnal ketika mereka menyelesaikan skripsi. Ataukah ada di antara adik-adik sekalian yang berminat studi lanjut, maka paling tidak kita bisa lakukan pelatihan membuat writing essay, bagaimana tips and trick untuk meng-apply beasiswa LPDP dan sebagainya. Maka sederhananya sebenarnya kegiatan-kegiatan Habibie Erbakan Fellowship ini adalah kegiatan-kegiatan keilmuan yang kita bisa saling memperkuat, bisa saling bergandengan tangan, bisa berkolaborasi dan bekerja sama. Saya ingin mengemukakan satu cerita saja, bahwa antara Korea Selatan dan Indonesia itu kan kita sama-sama merdeka di tahun yang sama. Bedanya hanya di beda bulan. Namun kemudian coba lihat apa yang menjadi kemajuan Korea Selatan hari ini. Mereka bahkan menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang sangat superpower. Oleh karenanya, ini tidak bisa tiba-tiba datang begitu saja. Tahun 70-an datanglah orang-orang Korea Selatan ke Indonesia. Mereka juga belajar ke kita. Apa yang mereka lakukan, lalu kemudian mengidentifikasi apa yang menjadi sumber kemajuan Indonesia. Lalu ditemukanlah kata kuncinya, yaitu ada yang disebut dengan gotong royong. Lalu pulanglah orang-orang Korea
ke negaranya, lalu kemudian menyebutnya dengan kata Semaul Undeng. Ya, Semaul Undeng dalam konteks Korea Selatan ini juga adalah gotong royong. Lalu mereka bergotong royong, bekerja sama dan sebagainya. Walhasil Korea Selatan bahkan sudah bisa menjadi tuan rumah sepak bola Piala Dunia bersama dengan Jepang, bahkan bisa mengalahkan Italia, bisa mengalahkan Spanyol, dan kemudian menjadi juara 4 di dunia di masa itu. Dan bahkan coba lihat, sekarang ini kita harus mengimpor dari Korea hanya untuk sekedar lem Korea. Jangankan drama-drama Korea, kita harus lakukan. Maka ketika kemudian saya dikabari oleh Ketua Umum Saudara Muhammad Takbir bahwa kita ini akan bekerja sama melaksanakan webinar pada malam hari ini, tanpa membaca lebih detail lagi, saya mengatakan iya. Kalau kemudian antara Masika Ichmi dan Hipmi Parepare kita senantiasa bergandengan tangan, maka saya percaya dan yakin sedikit demi sedikit masalah bangsa ini juga akan kita selesaikan dalam lingkup kita masing-masing. Yang kedua tentu adalah kita memiliki tantangan untuk bagaimana mempertahankan komunikasi ini, dan tentu saya berterima kasih kepada teman-teman panitia 2 malam lalu mengirimkan informasi, mengirimkan kemudian poster. Akhirnya kemudian saya yang awalnya saya lagi di Merauke pekan ini, yang tadinya saya kemudian lupa itu, ya langsung mempersiapkan lagi ini. Jadi ini sebenarnya adalah lagi-lagi saya harus berterima kasih kepada panitia, kepada HIPMI Komisariat UIN Alauddin yang kemudian lagi-lagi mau mengajak saya dan berkomunikasi dengan saya untuk kemudian bisa bersama-sama menggagas program ini. Saya belum bisa menjanjikan apa-apa kepada adik-adik sekalian, tapi paling tidak kalau ada di antara adik-adik sekalian yang mau berangkat ke Turki, maka paling tidak urusan akomodasi dan transportasinya selama di Turki, kemudian kita bisa cover dari Masika. Untuk urusan tiketnya saya belum bisa mengatakan apa-apa, tapi adik-adik sekalian bisa lihat di Traveloka atau di platform Place Market dan sebagainya, harga tiket antara Jakarta Istanbul dan Istanbul Jakarta itu kurang lebih bahkan bisa jadi kurang 5 juta. Boleh jadi kemudian Masika Ichmi mengcover setengahnya, Hipmi Parepare mungkin mengcover setengahnya. Sehingga kalau ada satu orang yang bisa diutus untuk mengikuti kegiatan ini, tentu sangat bagus sekali. Paling tidak sepulangnya itu kemudian bisa bercerita banyak seperti apa kemajuan Turki. Namun tentu yang dicari adalah orang yang punya jiwa, punya kemauan untuk mengenal negara lain. Kalau kemudian ke Turki itu pasti tidak ada coto Makassar. Kalau ada kemudian di antara adik-adik sekalian tertarik pergi tetapi tidak bisa kalau tidak makan nasi, tidak bisa kalau tidak makan coto, jangan pergi kemana-mana. Karena susah itu cari di Turkinya coto Makassarnya. Tapi paling tidak kalau ke sana, ya kita tentu makan nasi, makan kebab, makan zaitun dan sebagainya, dan tentu bersedia mengeksplorasi apa yang tidak ada di negara kita, justru adanya di negara lain. Saya kira itu jawaban saya, moderator. Jangan sampai terlalu panjang, tetapi tentu kita akan memiliki banyak tantangan dalam melaksanakan kegiatan ini, namun tidak ada tantangan yang berat dan tidak ada tantangan yang besar sepanjang kita semua tetap menjalin komunikasi, tetap menjalin kolaborasi dan mau bergotong royong seperti tadi kondisi Korea Selatan itu. Saya kembalikan moderator. Oke. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Ya, saya kembalikan kepada peserta diskusi. Assalamualaikum, Ibu moderator. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan mau bertanya tentang berbicara tentang apa sih Habibie Erbakan Fellowship ya? Iya. Iya, betul. Udah sih kurang paham. Cuman ini mau bertanya sama profesor nih, Prof. Iya, silahkan. Lantas bagaimana ketika memang para pemuda dan pemudi di kita ini untuk lebih mementingkan sumber daya manusianya ketika memang harus mampu daya Maaf, Saudara Tian Septiansyah. Iya. Mungkin bisa
Mungkin bisa diulang kembali pertanyaannya. Iya, jadi gini, ini kan berbicara tentang apa sih temanya? Lupa lagi. Habibie Erbakan Fellowship. Maksudnya apa itu? Perkenalan Habibie Erbakan Fellowship. Oh gitu. Itu pertanyakan nih, nah, bagaimana untuk buat bicara tadi kan mendengar dengan kata-kata gotong royong nih. Ini kan artinya bicara Pancasila sebagai hierarki tertinggi dan Undang-Undang Dasar sebagai hierarki tertinggi juga. Lantas bagaimana caranya kita agar bisa mempersatukan pemuda dan pemudi agar lebih mementingkan sumber daya manusia. Ini kan berbicara tentang zaman, alur zaman akan menghadapi tantangan zaman. Bagaimana caranya kita harus mengedepankan sumber daya manusia dan kita juga harus memanfaatkan situasi alam raya yang memang pada dasarnya di Indonesia dengan kaya raya ini gitu. Bagaimana tuh? Gitu. Berbicara tentang gotong royongnya. Ibu moderator, halo? Ya, baik. Ya udah. Baik, terima kasih saja. Saudara. Ya, terima kasih. Mungkin langsung saya dijawab oleh Profesor. Ya. Dipersilahkan kepada Prof. Ismail. Terima kasih Tian, Septiansyah yang telah memberikan pertanyaan. Jadi kegiatan kita disebut dengan Habibie Erbakan Fellowship tadi, bahwa di awal kita berkali-kali mengenalkan bahwa Habibie dan Erbakan adalah dua sosok tokoh yang kemudian bersahabat sejak mereka kuliah di Aachen University di Jerman, di satu universitas yang sama, di waktu yang sama. Lalu kemudian baik Habibie maupun Erbakan pulang ke negaranya dan menjadi presiden masing-masing, dan keduanya pun juga telah wafat. Hari ini kemudian diperingati 11 tahun wafatnya Erbakan di kota Konya, di universitas yang disebut dengan Necmettin Erbakan University. Habibie juga telah wafat, dan tentu kita ingin bagaimana dua tokoh ini menjadi jembatan kerjasama antara Indonesia dan Turki. Maka kemudian di Parepare sendiri telah berdiri Institut Teknologi B.J. Habibie, dan rektornya kemudian telah setuju untuk menjadi bagian dari kegiatan ini. Boleh jadi nanti karena Institut Teknologi B.J. Habibie itu belum memiliki mahasiswa, baru mau menerima mahasiswa pada tahun ajaran yang akan datang ini, maka kemudian kita akan menggagas dalam konteks Merdeka Belajar, mahasiswa yang ada di Parepare atau boleh jadi adalah HIPMI Parepare itu kemudian memiliki kesempatan dalam konteks program Merdeka Belajar untuk kemudian berangkat ke Turki, belajar di sana paling tidak 20 SKS, lalu kemudian dia akan pulang kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikannya. Tadi saya menyinggung sedikit terkait gotong royong, bahwa kegiatan ini hanya dapat terwujud kalaulah kemudian elemen-elemen yang ada ini, diantaranya yang sudah bersedia adalah Institut Teknologi B.J. Habibie, Necmettin Erbakan University, lalu kemudian pengurus besar Ikatan Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan, PBI kami Sulsel, lalu kemudian juga telah mendapatkan restu baik dari ahli warisnya B.J. Habibie maupun ahli warisnya Erbakan. Oleh karena itu adalah saya dalam kesempatan ini perlu berterima kasih kepada kita semua, HIPMI Parepare berkenan mau mendengarkan apa yang menjadi program ini kita kenalkan, dan tentu ini perlu dibawa kepada rapat komisariat atau pengurus pusat, dan jikalau saja dari diskusi yang dilakukan pengurus komisariat maupun pengurus pusat bersedia untuk bersama-sama dengan kita menyelaksanakan kegiatan ini, tentu saya akan sangat senang sekali. Kalaupun tidak, juga tidak ada masalah, karena paling tidak kita sudah berkolaborasi, sudah
sudah saling mengenal di sini, sudah silaturahim, dan kita semua percaya bahwa orang-orang yang menyambung tali silaturahim adalah senantiasa dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, dan Amin. yang masih jomblo, belum punya pasangan akan diberi pasangan. Maka tentu ini Amin. konteksnya. Soal bagaimana kita memanfaatkan SDM, kita telah banyak belajar dari sosok Habibie, dan inilah yang akan kita gali. Ketika Habibie menjadi Menteri Ristek, Menristek Teknologi itu, kemudian dia selalu menggaungkan SDM. Dan pada akhirnya tahun 90, Habibie menjadi salah satu pendiri dari ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pidato-pidato Habibie maupun kebijakan-kebijakan Habibie setelah tahun 90 itu kemudian tidak lagi menjadi SDM saja, tetapi juga menjadi IMTAK. Maka selalu dikatakan oleh Habibie adalah IPTEK dan IMTAK. Lalu kemudian kita masih bisa mendapatkan warisan B.J. Habibie hari ini. Man Insan Cendekia yang tersebar di seluruh Indonesia, mungkin jumlahnya sudah berubah, terakhir itu ada 21, itu kemudian adalah warisannya Habibie. Belum lagi kemudian Institut Teknologi Indonesia, belum lagi kemudian kita lihat ICMI, belum lagi ada Iftihar, ada satu forum internasional untuk sains dan teknologi, bahkan kemudian mendirikan Global TV. Harian Republika, Bank Muamalah, Takaful, itulah semua warisan-warisan Habibie yang diteruskan ke kita hari ini, dan bahkan kemudian ketika ICMI didirikan, kita masih kesulitan mendapatkan bagaimana 50 orang doktor, bahkan hari itu kurang 1 doktor dari 50, baru 49. Kita mengenal orang seperti Marwah Daud Ibrahim, kita mengenal Yuliani Paris. Ini adalah program-program pendoktoran maupun beasiswa yang digagas oleh Habibie almarhum ketika beliau menjadi Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala BPPT. Termasuk LIPI, termasuk banyak lagi industri-industri strategis yang digagas oleh beliau. Olehnya menurut saya adalah kesempatan kita hari ini adalah bagaimana mendayagunakan kembali seluruh potensi yang kita miliki, karena 20 tahun terakhir ini kita saksikan betapa pemuda-pemuda Indonesia senantiasa berpecah belah. Kita lihat organisasi-organisasi kepemudaan berpecah belah, dualisme dan sebagainya. Ini sesuatu iklim yang tidak bagus. Maka kemudian saya ingin tadi mengemukakan bahwa salah satu cara supaya kita bisa maju adalah dengan gotong royong. Yang terakhir adalah tentu dalam suasana zaman kita ini, maka tentu kita perlu revitalisasi dan melakukan kontekstualisasi. Dan saya juga termasuk orang yang sangat senang sekali betapa kemudian hadirin sekalian juga tadi senantiasa menggaungkan spirit lokal yang berbahasa Bugis. Jangan-jangan justru kemudian banyak di antara anak-anak muda orang Bugis tidak bisa lagi berbahasa Bugis. Ini kan sebenarnya semangat-semangat melakukan revitalisasi kebudayaan kita. Oleh karenanya keberadaan HIPMI Parepare tentu dalam konteks sebagai himpunan pelajar dan mahasiswa ini dalam rangka mendorong penguatan SDM supaya kemudian kita lebih maju lagi, dan salah satu kunci kemajuan tadi selain gotong royong tentu adalah SDM. Sekali lagi terima kasih kepada penanya Saudara Tias tadi yang telah mengungkapkan pandangannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Mungkin kepada Kakanda Ahmad Faisal Idrus. Baik, untuk peserta diskusi yang ingin bertanya. Ibu moderator. Ya, silahkan kepada Saudara Aldi Al. Ibu moderator. Iya, iya. Masih saya sendiri. Ya. Bagaimana kan, dengan sedikit bagaimana jawaban dari Prof? Jawaban dari Prof ya cukup luar biasa. Ini kan berbicara tentang dua tokoh yang luar biasa ya, kan Sami ya. Ya, betul.
Jadi apa yang dijelaskan sama Pak Prof ini dari rasanya memang tadi cukup dipahami, dan memang tadi ya masih ada keganjilan tanyakan. Ini kan berbicara institut, di kita kan masih banyak yang memang pada dasarnya pemuda-pemudi ini yang memang nggak memakan bangku institut ini kan. Kenapa ketika memang berbicara kita mengatasnamakan para pahlawan atau dan sebagainya, nama kampus dan lain sebagainya ataupun institut dan lain sebagainya, kenapa harus ada berbicara tentang terkait tentang pembiayaan saja ketika memang orang ini mau sekolah misalkan. Ini kan menyangkut kepada daripada sumber daya manusia juga, ketika memang orang-orang yang di bawah ini ingin sekolah, bagaimana caranya kan ketika memang tadi ingin berkuliah dan lain sebagainya gitu. Apakah kami bisa, kami misalkan kuliah ataupun sekolah ke luar negeri gitu. Maaf saudara, bisa diulang? Jaringannya putus-putus. Oh ya, di sini lagi emang jaringan jelek juga ini Bu Moderator. Atau mungkin bisa ditulis di kolom komentar langsung pertanyaannya. Oke, diulangi lagi ya. Berarti ya. Halo? Bagaimana saudara penanya? Ya, baik. Atau sambil menunggu jaringannya stabil, kita persilahkan kepada penanya. Penanya selanjutnya, Kakanda Ahmad Idrus. Saya boleh sebentar moderator kalau begitu. Ya, silahkan Kak. Iya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya baru mendengar ini Ayahanda Profesor terkait dengan program yang nanti diluncurkan oleh Masika Ijmi. Tentunya sebelumnya sudah berselancar di media sourcing di internet sendiri terkait dengan fellowship ini. Saya sendiri sebetulnya selaku Ketua Umum MIPARE ini belum berkoordinasi banyak dengan MIPARE Komisariat UI Alauddin Makassar, tapi saya menyambut baik ketika tadi disebut bahwasanya ada program terkait Parepare dengan Konya dan seterusnya, apalagi yang menyangkut terkait dengan pelajar dan mahasiswa Kota Parepare, tentunya kami menyambut baik itu. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan di sini, Ayahanda Profesor. Yang pertama, barangkali ada tidak gambaran yang nanti dibangun ini selain daripada riset tadi hingga akhirnya ke sebuah simposium ataupun seminar internasional, karena tadi ada dibahas persoalan riset dan seterusnya. Yang kedua tadi persoalan kampus merdeka, tentunya berbicara persoalan kampus merdeka lebih banyak bicara soal kampus. Tentunya mau kampus-kampus yang ada di Kota Parepare ataupun kampus-kampus yang ada mahasiswa dari Parepare itu nanti bisa diwadahi. Cuman saya bukan sampai di situ, tapi persoalannya adalah ada program-program yang bagaimana nantinya yang bisa dihadirkan dalam fellowship Erbakan dan Habibie ini.
Nah, karena saya melihat bahwasanya ada sebuah kesempatan bagi mahasiswa Kota Parepare dalam hal ini juga maupun kader HIPMI Pare, baik dari semua komisariat untuk bagaimana belajar tentang Habibie dan Erbakan, bagaimana spirit untuk membangun lokal kedaerahan ini bisa dibawa sampai ke Kota Parepare, dalam hal ini branding kota kelahiran Baharudin Yusuf Habibie sendiri. Nah, ini yang barangkali bisa saya pertanyakan Ayahanda Profesor, karena kami pelajar dan mahasiswa Kota Parepare tentunya bergerak di wilayah organisasi ini, bagaimana menghadirkan program-program itu. Saya kira itu pertanyaan dari saya. Terima kasih kesempatannya, moderator. Saya kembalikan. Ya, baik, itu tadi pertanyaan dari Kakanda Ahmad Faisal Idrus. Mungkin langsung bisa dijawab, Prof. Kami persilahkan. Terima kasih, baik tadi Tian Septiansyah maupun Saudara Ahmad Faisal Idrus telah mengungkapkan pandangan-pandangan. Boleh jadi ini ada beberapa pertanyaan dan juga pernyataan. Saya mulai dari Tian, bahwa untuk belajar ke luar negeri, peluang kita sekarang ini, Tian, terbuka luas sekali, tinggal dua hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, kemauan, lalu kemudian tadi sejauh Tian dan kawan-kawan bisa mendapatkan LOA, maka kemudian ada skema beasiswa yang disebut beasiswa unggulan, ada skema beasiswa yang disebut beasiswa LPDP, bahkan ada LPDP santri, ada LPDP untuk para penghafal dan sebagainya melalui Masjid Istiqlal. Itu bisa dilihat. Oleh karenanya, kalaupun kemudian belum bisa keluar negeri, maka khusus untuk kuliah di Indonesia sejak Presiden Republik Indonesia dijabat oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kita kemudian sudah punya namanya bidik misi. Dan sekarang programnya tetap sama, namun diubah namanya menjadi KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Maka kemudian kalaulah di antara teman-teman sekalian ada yang memenuhi kriteria, kalau ada yang listriknya di bawah 900, lalu kemudian orang tuanya bukan PNS, lalu kemudian memiliki kesulitan untuk membayar biaya kuliah, maka tadi silahkan langsung ajukan ke KIP Kuliah, lalu kemudian Anda akan diverifikasi, dan setelah memenuhi syarat tentu akan mendapatkan beasiswa selama 4 tahun maksimal. Kalau sekarang sudah semester 2, berarti mendapatkannya 3 tahun. Lalu itu dalam negeri. Sementara di luar negeri sendiri ada beasiswa LPDP, ada beasiswa unggulan, ada beasiswa yang dikeluarkan oleh Kementerian Infokom, ada Kementerian Bappenas. Dalam konteks Kota Parepare saya tidak terlalu paham, tetapi kalau kita di Maros, di Dewan Pendidikan Kabupaten Maros telah menyuarakan terkait beasiswa-beasiswa ini, dan tahun 2022 ini diberikan hibah melalui APBD Kabupaten Maros sebesar 1,4 miliar yang akan didistribusikan kepada pelajar kepada mahasiswa S1 dari Kabupaten Maros untuk pembiayaan SPP. Maka tentu teman-teman, saudara-saudara sekalian perlu berkomunikasi dengan Wali Kota Parepare sehingga kemudian HIPMI Parepare juga mendapatkan hibah seperti ini. Apakah hibah dalam bentuk seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Maros atau justru seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidrap, yaitu membangun satu asrama setiap kecamatan, perwakilan kecamatan di Makassar, sehingga kemudian setiap kecamatan dari Kabupaten Sidrap itu memiliki asrama. Itu inisiatif-inisiatif yang dapat kita lakukan. Yang kedua tadi disampaikan oleh Saudara Ahmad Faisal Idrus, maka dalam konteks Merdeka Belajar memang kembali kepada platform umumnya, bahwa mahasiswa boleh menempuh kegiatan di luar kampus selama 3 semester, itu masing-masing dengan 20 SKS. Sehingga kemudian dari sini ketika ada adik-adik sekalian yang kemudian memilih peluang ini, maka dia bisa saja
kuliah di luar program studinya, kuliah di luar kampusnya, dan kita tentu menawarkan diantaranya adalah Turki. Dan pembiayaan kampus Merdeka ini kita perlu lihat di masing-masing kampusnya. Namun kemudian Institut Teknologi B.J. Habibie, karena ini kampusnya di Parepare dengan inisiatif dari pemerintah Kota Parepare, itu kemudian baru saja mau menerima mahasiswa. Dan kita akan menjembatani bagaimana mahasiswa yang ada di Parepare ataupun mahasiswa Parepare yang kuliah di luar Parepare sendiri memiliki kesempatan, di antaranya salah satunya tentu, tetapi bukan satu-satunya, untuk belajar bersama-sama dengan kita di Turki. Dan universitas yang sudah bersedia menerima diantaranya adalah Necmettin Erbakan University. Terakhir, kegiatan-kegiatan Habibie Erbakan Fellowship ini adalah kegiatan-kegiatan akademik, kegiatan-kegiatan riset, dan secara terjadwal ini baru kemudian bulan 3 insya Allah pekan depan kita akan lakukan rekrutmen, kita lakukan seleksi dan sebagainya. Lagi-lagi seperti yang saya kemukakan di awal tadi, saya akan sangat senang sekali jikalau teman-teman dari baik pengurus pusat HIPMI Parepare maupun pengurus komisariat UIN Alauddin HIPMI Parepare membawa ke rapat pengurusnya, lalu kemudian apapun keputusannya tentu saya akan sangat senang sekali untuk mendengarnya. Dan ketika kemudian HIPMI Parepare memutuskan untuk bermitra dengan kita, Masika ICMI dan PBI Kami Sulsel menjadi bagian dari kegiatan ini, maka tentu ini sebuah kolaborasi yang sangat bagus sekali. Dan tentu saya kira bahwa dengan kegiatan yang kita laksanakan ini menjadi awal bagi kawan-kawan yang belum mengenal seperti apa itu Habibie Erbakan Fellowship, paling tidak sudah mengenalnya. Kalaulah kemudian karena saya yang menyampaikannya tidak terlalu bagus sehingga kawan-kawan sekalian tidak paham apa yang kami maksudkan, maka boleh jadi dalam kesempatan-kesempatan berikutnya kita kemudian kembali berdiskusi seperti apa. Namun sejatinya ini adalah sebuah program menjembatani Indonesia dan Turki, terlebih lagi menjembatani antara Parepare dan Konya, tetapi dalam lingkup perguruan tinggi. Karena memang kita ingin bahwa ini menjadi salah satu pilihan bagi mahasiswa dalam kaitan tadi, kalau istilahnya di kurikulum kita hari ini, program kita hari ini disebut dengan Merdeka Belajar di kampus Merdeka. Maka adik-adik sekalian boleh pergi ke luar program studi, keluar kampus, bahkan keluar dari Indonesia, pergi ke negara-negara tertentu yang kita sebut kadang-kadang dengan mobility student, itu boleh menuntaskan sampai 20 SKS. Demikian moderator, jawaban saya atas pertanyaan baik dari Tian maupun juga dari Saudara Ahmad Faisal Idrus. Ya, baik Prof. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Jadi itulah tadi pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup dari diskusi kita pada malam hari ini. Sebagai penutup diskusi, kami mohon kesediaan Prof untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih moderator, terima kasih pada seluruh panitia, baik HIPMI Komisariat UIN Alauddin maupun pengurus pusat HIPMI Parepare. Kegiatan Habibie Erbakan Fellowship ini walaupun sejatinya dimulai dari Masika ICMI dan juga PBI Kami Sulsel, tetapi bukanlah semata-mata menjadi milik ICMI maupun IKAMI Sulsel, karena tentu kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian, sebagai orang yang memiliki hubungan kultural dan hubungan emosional, bahkan hubungan biologis dengan Kota Parepare, tentu memiliki kesempatan yang sama untuk kemudian menyelenggarakan program ini. Yang kedua adalah ini, kalau kita mengenal sebelumnya ada seperti Ma'arif Fellowship ataupun kemudian Ahmad Amiruddin Fellowship, maka sejatinya ini ingin menggali hubungan persahabatan antara Habibie dan Erbakan dalam konteks Indonesia dan Turki untuk kemudian dijadikan sebagai program-program keilmuan dan program-program riset, program-program akademik, dan seterusnya.
Terakhir, adik-adik sekalian, bahwa tentu kemajuan Indonesia, kemajuan Parepare tidak dapat dilepaskan dari kita semua, dan di masa dahulu kita beruntung ada orang sehebat Habibie itu kemudian menggaungkan apa yang saya kemukakan tadi adalah IPTEK dan IMTAK. Kita kemudian bisa punya pesawat terbang itu kemudian juga digagas oleh Habibie, bahkan ada PT PAL, ada LIPI, kemudian ada BPPT dan sebagainya. Itu adalah desain besar dari apa yang dilakukan oleh Habibie. Maka kemudian supaya ini menjadi sebuah bonus demografi, supaya ini menjadi sebuah hal yang bisa kita gunakan untuk masa-masa depan dan sekaligus juga pengembangan Indonesia kita, maka tentu sekarang kita belajar bersama-sama bagaimana kemudian Habibie membangun Indonesia di masa lalu, tetapi tentu belum selesai sampai di situ, maka tugas kita melanjutkan tongkat estafeta pembangunan yang telah dirintis oleh Habibie dan para pendahulu kita, lalu kemudian kita memiliki daya saing, dan juga kemajuan bangsa. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. telah menyampaikan materi, berdiskusi, dan menjawab pertanyaan bersama kami, serta memberikan closing statement-nya. Semoga sehat selalu, semangat selalu untuk pendidikan Indonesia. Baik, hadirin sekalian, dari diskusi kita, kesimpulan Habibie Erbakan Fellowship ini merupakan kegiatan yang menjembatani antara ITH atau Institut Teknologi Habibie dengan Necmettin Erbakan University di Konya. Nah, kemudian bisa kita tarik kesimpulan juga bahwa suatu program tidak akan bisa terlaksana dengan baik apabila tidak ada gotong royong di dalamnya. Nah, dua hal yang harus kita perhatikan apabila ingin keluar negeri, tentunya yang pertama harus ada kemauan, kemudian LOA, dan jika kurang mampu silahkan mengurus beasiswa LPDP, contohnya. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Rasa kita sudah di penghujung acara, demikianlah perkenalan Habibie Erbakan Fellowship. Terima kasih kepada penyelenggara. Saya Anissa Rehan Fadila mewakili pihak penyelenggara. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekurangan selama proses diskusi. Jadi sebelum kita mengakhiri diskusi kita ini, mungkin saya mohon kepada peserta diskusi untuk aktifkan kameranya untuk kita foto bersama sebagai kenang-kenangan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Salam sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka masih. Akhirul kalam, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya mohon izin untuk live